Alhamdulillah, di Jumat yang pertama kita di bulan Safar, tanggal 3 Safar 1443 Hijriah, Allah masih menganugerahkan kasih sayangnya, karunia-Nya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku, sehingga kita dapat menggerakkan langkah kaki kita dapat menggerakkan ayunan tangan kita ke Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga niat dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ini adalah salat Jumat terakhir dalam kehidupan kita, karena tidak ada jaminan di Jumat berikutnya, Jumat yang akan datang kita dapat menghadirinya. Mungkin saja kita dalam keadaan yang sakit parah, sangat berat, ataupun kita dalam perjalanan yang jauh, ataupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jadikan Jumat ini seolah-olah adalah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita, sehingga menjadi Jumatan yang berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada Nabi, kita berharap, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat bersua, bertatap muka, minum di telaga Al-Kausarnya yang Allah sediakan kepada umat Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khatib selalu berwasiat, berpesan khususnya kepada diri khatib dan pada umumnya kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku satu akidah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah fi kulli makan, dimanapun kita berada. Baik kita berada di tempat yang sunyi sekalipun, baik kita berada di tempat yang jauh sekalipun, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak didengar oleh siapapun, yang tidak dilihat oleh siapapun, yakin dan percaya kita ada Sang Maha melihat, ada Sang Maha mendengar, ada Sang Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jangankan apa yang kita kerjakan bapak-bapak, saudara-saudaraku, apa yang kita niatkan saja di dalam hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Alimul ghaibi was syahadah, Allah mengetahui yang waib, apalagi yang nyata. Wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, kapanpun waktunya, baik di waktu pagi, siang, sore, petang hari, malam, bahkan mau tidur pun kita takut dan khawatir sekiranya Allah mencabut nyawa kita, ketika itu kita sedang berbuat maksiat kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang khatib bawakan pada Jumat kali ini adalah tidak ada anggapan sial dalam Islam. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sial tidak dikenal dalam ajaran Islam. Tidak ada istilah hari ini sial, bulan ini sial, minggu ini sial, tahun ini sial. Sial kena ini, sial kena itu, tidak ada. Kalau sekiranya hari ini kita dapat musibah, hari ini berarti kita mendapat ujian, teguran, atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari berikutnya kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah
allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita beranggapan hari ini sial, minggu ini sial, bulan ini sial, apatah lagi ini awal bulan Safar. Orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka beranggapan di bulan Safar ini adalah bulan sial. Mereka tidak melakukan perjalanan takut kecelakaan. Belum ada bulan Safar masuk, banyak juga kecelakaan, bapak-bapak. Belum masuk bulan Safar, banyak juga orang membunuh. Belum datang bulan Safar, masih banyak juga musibah. Bukan karena bulan Safar musibah yang didatangkan oleh Allah, bukan karena bulan Safar sial itu datang. Islam tidak mengenal sial. Ketika kita mendapat kerugian, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kesialan. Ketika kita dapat untung yang besar, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan musibah, ada yang diuji Allah dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalam hati kita bahwa semua apa yang terjadi di permukaan bumi ini, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi di permukaan bumi ini kita yakin semuanya dengan izin Allah. Inilah cara orang yang beriman menyikapi ujian. Ada yang diuji dengan sakit oleh Allah, ada yang diuji oleh Allah digeser jabatannya, ada yang diuji oleh Allah dibangkrutkan dia, ada yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, begitu cepat pangkatnya naik, begitu dahsyat keuangannya. Sewaktu-waktu nanti Allah uji dengan ujian yang kita akan merasa Allah tak sayang sama kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah di dalam surah At-Tawwabun? Ma asabah min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yakinlah kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan ma asabah min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kan kita lihat, kita menyaksikan, kita mendengar ada pesawat jatuh, tapi ada juga yang selamat. Itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kapal karam di tengah laut, oleh akal sehat kita bayi tak akan selamat. Tetapi ada juga bayi yang selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang dewasa secara akal sehat kita bisa mereka selamat, tetapi Allah tidak menyelamatkannya. Bayi yang tak berakal, bayi yang kecil bisa selamat. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan kita pernah mengatakan karena itu sial, karena ini sial. Coba saya tak pergi ke sana, tak dapat sial kayak gini. Coba saya tak pergi ke sana, saya tak dapat musibah ini. Terkadang kita berpikir kayak gitu, kaum muslimin. Bapak-bapak, kata Allah, hari ini kamu berdarah-darah. Mungkin kita berdarahnya karena diganggu orang. Mungkin hari ini kita berdarah karena kecelakaan. Mungkin kita jatuh di WC, berdarah juga. Tapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya meninggal. Siapa yang tak sayang sama anak? Siapa yang tak menangis anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak yang ditunggu-tunggu selamanya dapat anak meninggal pula. Siapa yang tak menangis? Jangankan anak yang diambil oleh Allah, seekor kerbau yang mati, tentu pemiliknya, pengembalanya akan bersedih. Apalagi anak si mata mayang yang diidam-idamkan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu semua adalah titipan Allah. Yang namanya menitip tentu sementara. Begitu juga umur yang ada melekat di badan kita ini adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu umur kita diambil, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, seorang muslim meyakini bahwa semua makhluk sudah ditulis takdirnya oleh Allah, sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, ditulis dalam sebuah kitab, sebuah buku, Allahul Mahfuz. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita hanya menjalankan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sutradaranya Allah, kita hanyalah pemainnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22? Ma asaba min musibatin illa fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di permukaan bumi dan pula yang menimpa pada diri kamu, kata Allah, illa fi kitab, kecuali sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ada yang Allah takdirkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Namun yang ditakdirkan masuk surga lain dari kenyataannya. Tidak beribadah, tidak beramal, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Yang takdirnya tadi masuk surga, akhirnya masuk neraka. Begitu juga seseorang yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka bisa berubah dengan dia berusaha, berdoa, mencari hidayah. La yaruddul qadara illa du'a. La yaruddu qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir bisa berubah karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tuntunlah aku, berilah aku petunjuk ya Allah ke jalan yang Engkau redai. Langkahkan kakiku ya Allah ke jalan yang Engkau redai. Ayunkan tanganku ya Allah di ayunan yang Engkau redai ya Allah. Tuntunlah mataku ya Allah melihat yang baik-baik. Tuntunlah telingaku ya Allah mendengar yang baik-baik. Dan tuntunlah hatiku ya Allah mencintai kebenaran, mencintai hidayah, mencintai kebaikan. Menganggap sial sebagai sumber kesialan adalah syirik. Menganggap sesuatu itu sial, sial karena ini, sial karena itu adalah sumber daripada
kesyirikan. Apa kata Nabi? At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Menganggap sesuatu sebagai sumber kesialan adalah syirik. Sial hari ini, sial hari kemarin, saya kena marah-marah sama atasan. Sial hari ini, karena hari ini saya berantem sama istri. Jangan katakan begitu bapak-bapak. Jangan pernah kita katakan begitu. Wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibahu bitawakkuli. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tiadalah seorang pun dari kita kecuali akan terpengaruh dengan tatayyur. Ada bisikan, katakan sial. Ada bisikan pesimis. Namun Allah melenyapkan itu semua dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bapak-bapak, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha, berikhtiar. Apapun profesi kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita usaha semaksimal mungkin. Apapun pekerjaan kita, yang penting semaksimal mungkin kita berusaha sekuat tenaga, apapun profesi kita. Yang kedua, tidak cukup dengan berusaha saja dengan semaksimal mungkin, tapi kita iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaruddul khadra illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah selalu. Berdoalah kita selalu kepada Allah, baik ketika kita mendapat musibah ataupun ketika kita mendapat kenikmatan. Yang terakhir, jangan lupa kita bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, berikhtiar, berdoa, diiringi terakhir dengan tawakal kepada Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu kecuali karena Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu yang ada di permukaan bumi dan langit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah hidup kita akan tentram, nyaman, dan kita mendapatkan kebahagiaan batin. Banyak orang bahagia fisiknya, tetapi batinnya tersiksa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.